kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Razia kendaraan di Jalan Mandala Merauke membuat sejumlah pengendara panik. Puluhan umat Hindu Merauke merayakan Hari Raya Galungan dengan hikmat dan khusyuk. Polisi musnahkan 14 kg ganja yang disita dari warga Papua Nugini. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Nusron Wahid menyerahkan sertifikat tanah elektronik untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Jayapura, Papua pada hari Rabu. Penyerahan sertifikat elektronik di Gereja GKI Kasih Dok 9 atas, Menteri ATR BPN Nusron Wahid meminta seluruh jajaran BPN melayani urusan pertanahan dengan hati, bukan dengan transaksi. Ia menolak keras adanya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik. Urusi tanah ini, layani masyarakat ini dengan hati, jangan dengan transaksi. Tidak boleh ada tikus-tikus, apalagi menjadi bagian dari tikus. Tidak boleh. Jadi disampaikan oleh Pak Pendeta, saya tabik, saya amini, dan itu moga-moga menjadi pencerminan dan menjadi pemikiran kita dan akan kita implementasikan sebaik-baiknya. Kami bertekad selama kepemimpinannya Pak Presiden Prabowo ini, semua tempat ibadah, masjid, gereja, wihara, semuanya akan kami sertifikasi semua. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Lipius Biniluk mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang fokus mensertifikasi seluruh rumah ibadah di Indonesia. Memberikan anugerah untuk kita jaga. Oleh karena itu, Kementerian Pertanahan bersama tim kerja di seluruh Indonesia kerja dengan hati-hati. Ya, jangan ada permainan di sini di sana untuk keluarkan sertifikat. Ada tikus-tikus ya. Biasa tikus-tikus banyak, Pak. Bikin sertifikat ini itu segala macam. Nah, itu yang perlu diberantas. Mungkin perlu berikan satu ruang. Kami menjadi pengawas, tokoh agama menjadi pengawas. Mungkin Pak Menteri coba pikir, ini saya pikiran begini. Itu sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami secara resmi terdaftar di negara dengan pemberian sertifikat, tentu mendorong kami untuk lebih berkontribusi bagi negara, tetapi juga bagi Tuhan. Pemerintah saat ini berkomitmen menuntaskan sertifikasi seluruh rumah ibadah di Indonesia, termasuk di Papua. Hingga kini, dari hampir 1 juta tempat ibadah di Indonesia, baru sekitar 38% yang memiliki sertifikat tanah. Kementerian ATR BPN menargetkan dalam waktu maksimal 2 tahun, seluruh tempat ibadah di Papua telah memiliki sertifikat tanah. Penyerahan sertifikat tanah elektronik ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan, sekaligus menjaga keharmonisan antar umat beragama di tanah Papua. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. PT Pelni Cabang Jayapura, Papua mempersiapkan 9 kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Kapal penumpang terdiri dari 6 kapal Pelni, yakni KM Sinabung, KM Gunung Dempo, KM Ciremai, KM Labobar, KM Dobon Solo, dan KM Dorolonda. Serta 3 kapal perintis, yakni kapal Sabuk Nusantara 81, Sabuk Nusantara 58, dan Sabuk Nusantara 100. Ke-9 kapal penumpang tersebut melayani rute paling diminati wilayah intra Papua, yakni Biak Numfor, Nabire, Serui, dan Manokwari, sedangkan untuk luar Papua, Bitung, dan Ambon. Selain itu, kapal perintis untuk melayani rute wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di bumi Cendrawasih.
Faizal Damrin, pelaksana tugas Kepala PT Pelni Cabang Jayapura, memperkirakan lonjakan penumpang terjadi pada 19 Desember dengan perkiraan jumlah penumpang 23.000 orang. Dari segi sarana prasarana kita udah mempersiapkan sejauh mungkin. Jadi tambah lagi kita sekarang sudah ada Pelni Mobile. Jadi di Pelni Mobile bukan cuma kita bisa membeli tiket di situ jauh hari. Jadi penumpang untuk menghindari antrian yang panjang pada saat di terminal, nanti penumpang bisa melakukan boarding secara mandiri, check-in mandiri. Jadi check-in mandiri, boarding mandiri itu bisa dilaksanakan 12 jam sebelum kapal berangkat sampai 30 menit kapal berangkat. Tim Inspektur KSOP sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh armada kapal sehingga layak beroperasi. KSOP sudah melakukan uji petik pemeriksaan terhadap kelayakan dari kapal-kapal ini. Ya, jadi sebelum dilaksanakan Nataru, kapal-kapal ini kita periksa dulu, kita uji petik dulu. Nah, ini bertahap, sudah 2 kapal yang kita coba periksa, 7888 Cantika, 78 dengan Cantika. 88 itu Tujuan Brahma. Dan sebagian dalam schedule untuk pemeriksaan. Nah, diharapkan sebelum masuk bulan Desember sudah selesai uji petiknya. Para penumpang dan pengguna transportasi laut diimbau agar membeli tiket jauh-jauh hari agar dapat mengatur jadwal keberangkatan dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak pagi puluhan umat Hindu di Merauke sudah berangkat dari rumah menuju pura untuk mengikuti ibadah Hari Raya Galungan. Mereka datang dengan menggunakan pakaian adat dan membawa sarana persembahyangan. Perayaan Galungan merupakan hari suci bagi umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali menurut penanggalan Hindu. Menurut Made, makna yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Galungan adalah bentuk kemenangan Dharma melawan Adharma atau kemenangan kebaikan melawan keburukan. Merayakan yang namanya Hari Raya Galungan. Ya. Jadi Hari Raya Galungan ini mengikuti kalender Bali. Jadi diperingati setiap 6 bulan, ya, dalam artian 210 hari. Jadi mengikuti buku. Jadi filosofinya itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan melawan kebatilan. Jadi kita di sini kumpul betul-betul untuk menjadikan diri kita lebih baik dan apa yang menjadi ajaran Dharma. Ia menegaskan, momen ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk terus menciptakan kebaikan dan menjalani hidup dalam kesejahteraan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.